Faot. Saya Susana Kalakaden. Saya Maria Yustania Priyaganti. Saya Maria Fatima Fernandes. Di sini kami akan membahas tentang materi Perang Teluk Satu. Let's go! Yang pertama, latar belakang Perang Teluk Satu. Perang ini bermula ketika pasukan Irak menerobos perbatasan Iran pada 22 September 1980. Masalah ini terjadi antara kedua negara dan juga kekhawatiran Presiden Irak Saddam Hussein atas perlawanan Syiah yang dibawa oleh Imam Khomeini dalam revolusi Iran. Latar belakang lainnya yaitu yang pertama, keinginan Irak dan Iran menguasai Sungai Shat al-Arab karena wilayah ini merupakan jalur ekspor minyak sehingga menjadi wilayah sengketa. Yang kedua, keinginan Irak dan Iran menjadi penguasa kawasan Teluk terjadi sejak Inggris mengakhiri keterlibatan militernya di kawasan Teluk 1971. Yang ketiga, melemahnya kekuasaan Iran pasca revolusi tahun 1979. Saddam Hussein yakin bahwa keadaan Irak sedang tidak stabil setelah revolusi Iran. Yang kedua, tokoh yang terlibat dalam Perang Teluk Satu. Yang pertama, Saddam Hussein yaitu Presiden Irak, dan yang kedua Imam Khomeini yaitu seorang ulama dan pemimpin besar revolusi Islam di Iran. Yang ketiga, jalannya perang. Awal terjadinya ketegangan antar dua negara ini pada April 1980. Pada saat itu, berlangsung konferensi ekonomi internasional Persatuan Mahasiswa di Irak. Tiba-tiba, sebuah bom meledak. Karena kejadian itu, Irak menganggap bahwa Iran sedang menentang untuk berperang. Pada 4 September 1980, Iran melancarkan serangan ke wilayah Irak dan puluhan rakyat menjadi korban. Pada 22 September 1980, Irak memulai serangan balasan, menghancurkan pusat-pusat persenjataan pelabuhan udara. Irak berhasil menduduki pulau Tam besar dan Tam kecil, tetapi Iran tidak tinggal diam. Iran kembali melakukan serangan balasan ke wilayah Basrah dan Washid. Pada bulan April 1983, Irak menghancurkan sumur minyak di Norbus yang membawa dampak besar bagi negara-negara tetangga. Sumber daya air di sekitar wilayah Teluk tercemar oleh minyak dan membuat harga air mahal. Beberapa negara yang terkena dampaknya adalah Qatar, Kuwait, dan Bahrain. Perang ini terus berlanjut hingga tahun ke-8. Yang keempat, upaya penyelesaian. Perang Teluk Satu berakhir lewat resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 598. Bantuan PBB untuk Perang Teluk Satu terjadi lewat upaya perjanjian damai yang menawarkan gencatan senjata untuk Irak dan Iran. Setelah itu, para tawanan dilepaskan dan hubungan diplomatik dua negara kembali dilanjutkan. Yang kelima, hasil akhir. Gencatan senjata 1988 menandai berakhirnya Perang Teluk Satu. Namun, penarikan pasukan selepas perang dan dimulainya hubungan diplomatik secara normal. 16 Agustus 1990, saat perjanjian damai ditandatangani secara resmi, perang ini berakhir lewat resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 598. Begitulah video pembelajaran dari kami. Sekian dan terima kasih. Dadah!